Kuliah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas praktikum analisis gerakan kecepatan konstan menggunakan magnetometer smartphone yang merujuk kepada artikel Constant Speed Motion Analysis Using a Smartphone Magnetometer yang ditulis oleh Ibu Ade Yeti Nuriyantini dan teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, aku mau nanya nih, apa sih teori yang dipakai dalam praktikum kali ini? Atau apa sih kecepatan magnetometer? Bagaimana cara kita menghitung magnetometer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak penjelasannya. Dalam mempelajari fisika, diperlukan adanya eksperimen atau percobaan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami materi atau konsep-konsep yang ada di dalam fisika. Di zaman yang semakin maju, di mana melakukan praktikum tidak hanya dilakukan di laboratorium, yang mana kita dapat memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Pada praktikum kali ini kita menggunakan sensor pada smartphone, menggunakan aplikasi Firefox, menggunakan fitur magnetometer yang dapat diunduh di Play Store. Menggunakan sensor tersebut memudahkan kita untuk melakukan praktikum di luar laboratorium. Nah, pada percobaan kali ini kita menggunakan landasan teori kinematika gerak lurus pada gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan dijelaskan bahwa gerak lurus memiliki kecepatan atau kelajuan konstan dengan rumus jarak terhadap waktu atau delta S per delta T. Smartphone digunakan untuk alat perantara aplikasi Firefox yang akan digunakan dalam praktikum. Magnet digunakan sebagai media untuk mengetahui pengaruh kecepatan terhadap medan magnet. Mistar digunakan untuk mengukur jarak magnet satu dengan magnet yang lainnya. Spidol digunakan untuk menandai titik magnet yang akan diletakkan. Pada saat percobaan praktikum, hal yang harus kita lakukan yang pertama, buat titik untuk lintasan diletakkannya magnet. Pada kali ini kita membuat lintasan dengan jarak 15 cm. Lalu, letakkan magnet pada titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian, buka aplikasi Firefox pada fitur magnetometer, lalu nyalakan. Letakkan HP pada lintasan, lalu geser HP pada akhir lintasan. Lalu lakukan lagi langkah tersebut dengan jarak yang berbeda. Jika menggunakan mobil-mobilan, maka akan terlihat seperti gambar. Untuk membuat grafik pada Excel, klik pada bagian yang tidak ada angkanya, lalu klik Insert, kemudian pilih grafik yang akan digunakan. Pada saat ini kita menggunakan grafik garis. Kemudian pilih Slide Data, kemudian tekan Add, kemudian akan tampil sebagai berikut. Kemudian kita klik Time, dan di bawahnya kita klik pada kolom kedua pada garis time, lalu kita bisa pencet Ctrl Shift dan tarik ke bawah. Lakukan hal serupa pada kolom absolut. Dan didapat grafik sebagai berikut. Pada grafik dengan jarak 15 cm didapat titik puncak 2 second, sehingga dapat dihitung dengan persamaan Vx sama dengan delta X per delta T, di mana delta X sama dengan 15 cm dan delta T sama dengan 2 second, sehingga Vx sama dengan delta X per delta T, Vx sama dengan 15/2, sehingga didapat hasil 7/5 m/s. Pada jarak 20 cm, didapat titik puncak 2,7 second.
sehingga kita dapat menentukan kecepatan konstan dengan Vx sama dengan delta x per delta t, di mana delta x adalah 20 cm dan delta t 2,7 second, sehingga dapat diperoleh Vx sama dengan 7,4 m per s. Dilihat dari analisis data bahwa kecepatan konstan tidak berpengaruh oleh jarak lintasan, sehingga gerak lurus beraturan yang menyatakan kecepatan atau kelajuan